Shin Tae-yong sebut sangat mencintai Indonesia dan beri saran ini untuk Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Fans Irak dan Indonesia sangat geram. Ini bukti bahwa AFC sangat istimewakan tuan rumah ronde 4. Ternyata ini alasan kenapa tak ada nama tim Gaypens dan Dion Mark dalam skuad timnas U23. Dan berita timnas terbaru lainnya akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak ketinggalan informasi penting berikut ini. Kabar pertama, ternyata ini alasan kenapa tak ada nama tim Gaypens dan Dion Mark dalam skuad timnas U23. Seperti yang sudah diketahui, Coach Gerald van den Berg sudah resmi mengumumkan sebanyak 30 pemain yang akan melakukan pemusatan latihan di Jakarta untuk persiapan Piala AFF U23. Mengingat Piala AFF U23 ini sebagai ajang uji coba atau persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23 bulan September nanti, di mana dalam 30 daftar pemain tersebut, mayoritas adalah pemain dari Liga 1 Indonesia. Hanya Jens Reven saja yang berasal dari Liga Belanda. Sontak para fans juga kebingungan kenapa tidak ada nama tim Gaypens dan Dion Mark, yang mana mereka diproses WNI karena untuk persiapan Piala Asia U23. Ternyata alasannya Dion Mark dan tim Gaypens akan dipanggil saat Piala Asia saja. Mengingat Piala AFF memang tak begitu penting dan sangat berbahaya bagi pemain karena permainannya yang sangat keras. Karena sejatinya timnas U23 masih terbilang sangat mewah, apalagi pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk juga masih bisa masuk ke dalam timnas U23 di kualifikasi Piala Asia nanti, saat di era Shin Tae-yong timnas U23 permainannya layaknya timnas Spanyol. Siapa yang mengira waktu itu kita selalu unggul ball possession dan berhasil mengalahkan Korea Selatan, Yordania, dan juga Australia. Bahkan permainan timnas U23 waktu itu dinilai para fans adalah permainan terindah selama para fans menonton timnas Indonesia. Maka tak heran timnas U23 era Coach Gerald van den Berg akan sangat dinanti-nanti. Mengingat timnas U23 sebelumnya mencatatkan performa yang sangat baik, menarik untuk kita nantikan akan seperti apa gaya permainan dari Coach Gerald van den Berg nanti. Kabar selanjutnya, Shin Tae-yong sebut sangat mencintai Indonesia dan beri saran ini untuk Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Hari ini Coach Shin Tae-yong menjawab isu soal dirinya yang akan melatih timnas Cina. Shin Tae-yong mengatakan bahwa tawaran resmi dari Cina belum dirinya terima. Jikapun nantinya Cina beneran menawarinya, Shin Tae-yong juga tak menutup kemungkinan bahwa dirinya sedikit tertarik dengan tawaran tersebut. Shin Tae-yong juga mengucapkan terima kasih kepada para fans timnas Indonesia yang sampai hari ini masih begitu mengingatnya. Shin Tae-yong mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan sangat mencintai orang-orang Indonesia. Tak sampai di situ, Coach Shin Tae-yong juga memberi saran kepada para pemain timnas Indonesia untuk tidak lupa terus meningkatkan fisik dan stamina mereka, karena saat di ronde 4 nanti timnas Indonesia akan dihadapkan dengan iklim dan cuaca yang tidak menentu di tanah Arab, yang mana itu bisa menjadi masalah jika fisik pemain tidak 100% siap, ujar Shin Tae-yong dikutip dari interview bersama JJ. Ya, fisik dan fisik yang selama 5 tahun bersama Indonesia. Shin Tae-yong selalu menegaskan bahwa fisik paling utama, serta para pemain juga harus terus bergerak setelah mengumpan bola. Jadi semoga saja Patrick Kluivert beserta jajarannya mampu memperbaiki kekurangan yang ada, termasuk soal taktik dan fisik para pemain. Karena di ronde 4 nanti Indonesia akan dituntut untuk memaksimalkan 2 laga penentu untuk lolos Piala Dunia secara langsung. Selain kabar Shin Tae-yong yang diminati timnas Cina, kabarnya para asisten pelatih timnas Indonesia juga diminati beberapa klub. Alex Pastoor dan Denny Lanzat dikabarkan diminati klub Eredivisie seperti FC Heerenveen dan Ajax. Akan tetapi mereka berdua kabarnya tetap memilih setia bersama timnas Indonesia. Jika kabar ini benar, maka respect kepada Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Kabar selanjutnya, fans Irak dan Indonesia sangat geram. Ini bukti bahwa AFC sangat istimewakan tuan rumah ronde 4. Fans Irak dan Indonesia kembali dibuat muak dengan keputusan AFC setelah terbukti seperti menguntungkan tuan rumah ronde 4 yaitu Qatar dan Arab Saudi. Yang mana bisa dilihat dari jadwal yang ada. Qatar dan Arab Saudi adalah 2 negara yang paling banyak memiliki waktu istirahat. Qatar dan Arab Saudi di ronde 4 nanti dijadwalkan bermain pada tanggal 8 Oktober dan 14 Oktober saja, yang mana Arab Saudi dan Qatar tentunya memiliki waktu jeda istirahat 6 hari.
Dan untuk Indonesia dan Oman dijadwalkan bermain pada tanggal 8 Oktober dan 11 Oktober, yang mana Indonesia dan Oman memiliki waktu istirahat hanya 3 hari saja. Begitupun dengan Uni Emirat Arab dan juga Irak yang sama memiliki waktu istirahat 3 hari saja di ronde 4, hanya tuan rumah Qatar dan Arab Saudi yang memiliki jeda istirahat 6 hari. Yang mana para fans Irak dan Indonesia melihat dengan jelas bahwa AFC memang mengistimewakan negara donatur. Media Irak juga mengungkapkan bahwa mereka tak ingin satu grup dengan Indonesia karena Irak berkeinginan lolos bersama Indonesia ke Piala Dunia 2026 bersama-sama. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Ditambah AFC bahkan tak konsisten menjadwalkan lokasi drawing grup ronde 4 yang mana awalnya akan dilaksanakan di Osaka, Jepang. Hari ini AFC merubahnya dan mengganti lokasinya. Yang sebelumnya di Osaka jadi nanti akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, fans Malaysia singgung Indonesia tak bisa sombong karena tak pernah dapat piala AFF. Beberapa netizen Malaysia di sosial media masih berdebat dengan netizen Indonesia, yang mana diketahui Malaysia saat ini merencanakan menaturalisasi sebanyak 37 pemain keturunan Argentina dan Brazil yang diklaim memiliki darah Malaysia. Sontak netizen Indonesia dan Vietnam ramai-ramai meragukan garis keturunan pemain tersebut, yang mana fans Malaysia merespon dengan mengatakan bahwa Vietnam dan Indonesia hanya iri dengan kejayaan timnas Malaysia saat ini. Fans Malaysia juga mengatakan Indonesia tak bisa sombong karena Indonesia juga bahkan tak pernah menjuarai AFF. Sontak fans timnas Indonesia merespon dengan mengatakan, apa gunanya juara AFF? Lihat saja Vietnam yang kemarin menjadi juara piala AFF. Mereka meraih poin ranking FIFA sebanyak 13 poin. Tetapi poin tersebut hilang cuma karena kalah satu pertandingan di ajang kualifikasi Piala Asia. Jadi turnamen AFF bukanlah patokan, ujar fans timnas Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui bersama Piala AFF saat ini, bukanlah turnamen prioritas, melainkan sebagai ajang uji coba bagi para negara ASEAN. Jadi juara Piala AFF juga tidak bisa menjadi tolak ukur. Ya, terlepas dari itu, semua kita sebagai fans timnas Indonesia saat ini harus tetap fokus mengawal timnas di ronde 4, karena kita begitu dekat dengan tiket Piala Dunia. Mari kita sama-sama menyuarakan agar Patrick Kluivert segera memperbaiki kesalahan yang ada. Dan kita tetap dukung pemain dan pelatih, agar mereka bisa mewujudkan impian jutaan orang Indonesia yaitu lolos Piala Dunia. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.